Kisah Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam memiliki ayah yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Ismail memiliki istri bernama Imarah binti Sa'ed. Nabi Ismail mempunyai 12 anak lelaki dan seorang anak perempuan bernama Shemat, yang dinikahkan dengan anak saudaranya, keponakan, yaitu Al-Ais bin Ishaq. Dari keturunan Nabi Ismail lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan Nabi Ismail juga menurunkan bangsa Arab Mustaribah. Bermula dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang berhijrah meninggalkan Mesir bersama Sarah dan Hajar. Ia telah membawa serta semuanya untuk pindah juga semua hewan ternaknya dan harta miliknya yang telah diperolehnya sebagai hasil usaha dagangnya di Mesir. Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan seorang dengan ternak yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam agar keinginan dan permintaan Sarah istrinya dipenuhi dan dijauhkanlah Ismail bersama Hajar ibunya dari Sarah ke suatu tempat di mana yang ia akan tuju dan di mana Ismail putranya bersama ibunya akan ditempatkan dan kepada siapa akan ditinggalkan. Maka Nabi Ibrahim meninggalkan rumah membawa Hajar dan Ismail yang diboncengkan di atas untanya tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Dan berjalanlah unta Nabi Ibrahim dengan 3 hamba Allah yang berada di atas punggungnya keluar kota masuk ke lautan pasir dan padang terbuka di mana terik matahari dengan pedihnya menyengat tubuh dan angin yang kencang menghambur-hamburkan debu-debu pasir. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh yang melelahkan, tibalah Nabi Ibrahim bersama Ismail dan ibunya Siti Hajar di suatu tempat yang menjadi cikal bakal kota Mekah, kota suci di mana Ka'bah nantinya akan didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam dan menjadi pujaan manusia dari seluruh dunia. Di tempat di mana Masjidil Haram sekarang berada, berhentilah unta Nabi Ibrahim mengakhiri perjalanannya dan disitulah ia meninggalkan Hajar bersama putranya dengan hanya dibekali dengan serantang bekal makanan dan minuman sedangkan keadaan sekitarnya tiada tumbuh-tumbuhan, tiada air mengalir. Yang terlihat hanyalah batu dan pasir kering. Dalam hati Hajar sebenarnya ada kecemasan ketika akan ditinggalkan oleh suaminya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam seorang diri bersama dengan anaknya yang masih bayi kecil 9 Nabi Ismail, di tempat yang sunyi senyap dari segala-galanya kecuali batu gunung dan pasir. Ia seraya merintih dan menangis, memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim memohon belas kasihnya. Namun tersadar karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijalankan maka akhirnya dengan perasaan berat Hajar dan Nabi Ibrahim rela berpisah dengan iringan air mata yang bercurahan membasahi tubuh Ismail yang masih bayi. Sedang Nabi Ibrahim pun tidak dapat menahan air matanya ketika ia turun dari dataran tinggi meninggalkan Makkah menuju kembali ke Palestina di mana istrinya Sarah sedang menanti. Ia tidak henti-henti selama dalam perjalanan kembali memohon kepada Allah perlindungan, rahmat dan barakah serta kurnia rezeki bagi putra dan ibunya yang ditinggalkan di tempat terasing itu. Lalu Nabi Ibrahim berkata dalam doanya, "Wahai Tuhanku, aku telah tempatkan putraku dan anak-anak keturunannya di dekat rumah Baitullah, di lembah yang sunyi dari tanaman dan manusia agar mereka mendirikan sholat dan beribadat kepada Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan yang lezat, mudah-mudahan mereka bersyukur."